Di tengah gurun yang terik, seorang dengan bangga menunjuk ke sebuah bangunan megah, menyatakan bahwa itu adalah gildnya dan hanya ada kaumnya di sana. Cahaya matahari yang menyilaukan memantul dari arsitektur kuno, menciptakan pemandangan yang memukau. Seorang dengan senyum lebar dan tangan terbuka, mengundang Alon dan Evan untuk masuk ke dalam. Alon dan Evan tampak terkesima dengan ukuran bangunan yang sangat besar, menunjukkan betapa megahnya guild tersebut. Di dalam guild, suasana riuh rendah menyambut kedatangan seorang. Seorang pria berambut pirang dengan antusias menyambutnya, berteriak bos, dan para anggota guild lainnya bersorak. Selamat datang kembali bos, menunjukkan rasa hormat dan kegembiraan mereka. Seorang dengan ekspresi serius bertanya kepada Ralga apakah ada sesuatu yang terjadi selama ia tidak ada. Ralga dengan tenang menjawab tidak bos, tidak ada kejadian apa-apa, meyakinkan seorang bahwa semuanya baik-baik saja. Ralga dengan senyum ramah menyambut Alon dan Evan bertanya apakah mereka adalah tamu terhormat yang disebutkan bos. Ia kemudian mengucapkan selamat datang, menunjukkan keramahannya kepada para pendatang baru. Ralga menjelaskan bahwa bos sangat menantikan kedatangan Alon, bahkan setiap hari ia selalu duduk di pintu masuk koloni. Evan terlihat terharu mendengar betapa seorang sangat menantikan kedatangan Alon. Seorang dengan gerakan cepat menendang sebuah kursi memerintahkan duduk, menunjukkan dominasinya di antara para anggota guild. Suara tendangan yang keras bergema di ruangan menarik perhatian semua orang. Alon mengamati seorang yang sedang beratraksi di atas meja, lalu berkomentar sepertinya kau sudah mengelola anggota guildmu dengan baik. Seorang dengan bangga menjawab soalnya mereka itu keluargaku, aku tidak butuh orang lain lagi, menunjukkan kesetiaannya pada guildnya. Seorang dengan ekspresi terkejut dan sedikit bingung menatap Alon setelah mendengar perkataannya. Ia bergumam, kamu, seolah ia sedang mencoba memahami maksud Alon. Seorang dengan wajah memerah dan ekspresi malu bertanya apakah ia memiliki kedudukan setelah keluarga, setelah Yutia. Ia bertanya, begitukah menunjukkan betapa ia ingin tahu posisinya di hati Alon. Seorang dengan ekspresi cemberut bergumam tapi kamu dan Yutia bukan keluarga sedarah, menunjukkan kebingungannya tentang hubungan Alon dan Yutia. Alon dengan ekspresi berpikir merenung bahwa ia jarang mengontrol tapi ia ada di posisi ketiga. Ia bergumam tinggi juga lalu bertanya, baiklah harus kumulai dari mana, menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan strategi. Alon dengan ekspresi serius menunjuk ke arah Evan dan berkata kalau sudah begini berarti harus itu. Evan dengan sigap menjawab laksanakan bos, menunjukkan kesetiaannya pada Alon. Evan langsung dengan sigap mengambil banyak hadiah ke meja. Seorang dengan mata berbinar dan ekspresi gembira berteriak wah hadiah melihat tumpukan hadiah yang dibawa Alon. Ia tampak sangat senang dengan hadiah-hadiah tersebut. Seorang dengan antusias berkata, oke, aku bakal bantu. Ia kemudian bertanya, barusan kau dengar semuanya ya kepada Alon. Alon menjawab, tidak, aku melakukan ini karena kamu penyelamatku, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada seorang. Sebuah tangan yang memancarkan kilatan listrik kuning terlihat di panel, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, narasi ini mengisyaratkan adanya kekuatan tersembunyi yang akan segera terungkap. Seorang dengan senyum lebar dan ekspresi bangga memegang sebuah benda yang memancarkan cahaya kuning. Ia berkata, kami bisa mengumpulkan ras kami atas bantuanmu, menunjukkan tekadnya untuk membangkitkan sukunya. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam, favorability boost lain nih, menyadari bahwa ia telah mendapatkan keuntungan lain. Sebuah deskripsi artefak Essence of the Golden Man Tribe muncul, menjelaskan bahwa saat digunakan akan mendapatkan critical rate plus 20%. Jika Sin of Pride telah mendapatkan ini, dia tidak akan jatuh ke dalam kerusakan dan menjadi dosa. Sebaliknya, dia akan menjadi Great Wolfkin. Alon bergumam. Sepertinya efek penggunaannya kurang lebih sudah sesuai deskripsi, menunjukkan bahwa ia telah mengetahui efek artefak tersebut. Alon dengan senyum tipis merenung bagaimanapun juga, semuanya begitu bersedia membantuku. Ia bergumam sungguh menghangatkan, lalu menambahkan kek, sepertinya aku pandai membesarkan anak, menunjukkan kepuasannya. Seorang dengan semangat menggendong Alon sambil berkata, Tuan Penyelamat, kamu pasti lelah dari perjalanan, silakan beristirahat. Ia menawarkan untuk mengantar Alon ke kamarnya, menunjukkan perhatiannya. Seorang dengan ekspresi penasaran bertanya kepada Alon bagaimana pengalamannya di gurun. Ia kemudian menambahkan membosankan karena cuma ada pasir saja, ia kan menunjukkan bahwa ia tidak terlalu menyukai gurun.
Alon dengan ekspresi lelah menjawab iya. Evan menambahkan yang justru sedikit mengkhawatirkan adalah perjalanan kembali kita kan, menunjukkan kekhawatirannya tentang perjalanan pulang. Seorang dengan ekspresi bingung bertanya, kenapa? Alon menjawab, soalnya udara di sini panas. Evan menambahkan, oh ada juga serangan ke gerbong kami. Seorang dengan ekspresi terkejut bergumam serangan, menunjukkan bahwa ia tidak tahu tentang serangan tersebut. Alon dengan ekspresi serius menjelaskan bahwa mereka diserang oleh bandit Bloodsand dan kejadian itu sering menimpa kelompok pedagang. Ia bergumam, aku tak ingin sampai bertemu dengan mereka lagi, menunjukkan ketidaksukaannya pada bandit tersebut. Seorang dengan senyum licik dan mata menyipit bergumam, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang licik. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia memiliki rencana. Di tengah kegelapan, sebuah tubuh tergeletak tak berdaya, dikelilingi oleh darah dan pecahan. Di bawahnya, sebuah jurang yang dalam terlihat menunjukkan kehancuran yang mengerikan. Seorang dengan aura listrik kuning yang mengelilinginya bertanya, apa mereka sembunyi di sini seolah ia sedang mencari sesuatu. Kilatan listrik yang menyilaukan menerangi kegelapan. Seorang melancarkan serangan listrik yang dahsyat menghancurkan musuh-musuhnya. Suara teriakan Guh terdengar menunjukkan betapa kuatnya serangan seorang. Seorang dengan tatapan tajam dan aura listrik yang mengelilinginya bertanya, hei. Kau pimpinan mereka kan, menunjukkan dominasinya. Ekspresinya yang mengancam membuat musuhnya ketakutan. Seorang pria dengan ekspresi ketakutan dan memegang pedang yang memancarkan cahaya hijau berteriak, aku adik Kalman mencoba menyelamatkan dirinya. Namun ia terlihat terluka parah, menunjukkan bahwa ia tidak berdaya. Pria itu yang kini terpojok berteriak bahwa ia berada di bawah perlindungan Baba Yaga terkuat dan menantang seorang. Apakah ia mau mencari gara-gara dengan kakaknya? Seorang dengan aura listrik kuning yang menyelimuti tubuhnya menjawab bahwa justru pria itulah yang mencari gara-gara dengan penyelamatnya. Ia menambahkan bahwa ia tidak ingin kena masalah, menunjukkan tekadnya untuk melindungi Alon. Dengan kilatan cahaya kuning yang dahsyat, seorang melancarkan serangan mematikan, menghancurkan pria itu dan sekitarnya. Ledakan energi yang kuat menciptakan kehancuran yang mengerikan. Pagi harinya Alon, yang kini berada di dalam ruangan, terkejut mendengar kabar bahwa bandit Bloodsand sudah dibantai. Ia tampak tidak percaya dengan kecepatan dan efisiensi seorang. Alon dengan ekspresi terkejut merenung bahwa jika para bandit itu hilang, tidak akan ada masalah lagi. Seorang dengan senyum ceria bertanya masalahnya apa, seolah ia tidak mengerti kekhawatiran Alon. Alon bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi semalam, menunjukkan kebingungannya. Seorang dengan bangga berteriak bahwa ia berhasil dan meminta Alon untuk memujinya. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam bahwa Bloodsand memiliki ratusan petarung berlevel Knight, menunjukkan betapa ia terkesan dengan kekuatan seorang. Alon dengan senyum tipis mengakui bahwa gelar Baba Yaga itu mengesankan. Ia kemudian membelai kepala seorang yang kini tersenyum malu dan bergumam bahwa seorang memang pantas menjadi sosok Sin of Pride, menunjukkan rasa bangganya. Sebuah bangunan megah bernama Kolosium terlihat di bawah langit biru yang cerah. Arsitektur kuno yang kokoh menunjukkan bahwa tempat ini adalah arena pertarungan yang legendaris. Di dalam Kolosium, suasana pertarungan yang brutal terlihat jelas. Darah berceceran di mana-mana dan para gladiator bertarung dengan kegilaan menciptakan pemandangan yang mengerikan. Seorang gladiator berdiri sendirian di tengah arena yang luas dikelilingi oleh mayat-mayat. Penonton bersorak gembira, sementara seorang pria mengumumkan bahwa pertarungan kali ini dimenangkan oleh Kaliman. Kaliman dengan ekspresi puas dan senyum licik berdiri di tengah arena. Ia adalah seorang gladiator yang kuat dan kejam, menunjukkan dominasinya di Kolosium. Kaliman dengan ekspresi tenang duduk di sebuah kursi bergumam bahwa sepertinya di sekitar sini masih banyak orang bodoh. Ia tampak meremehkan orang-orang di sekitarnya. Seorang pria berambut pirang, Ralga, tertawa dan berkata bahwa ia setuju dengan Kaliman. Kaliman dengan ekspresi terkejut bertanya, seolah ia tidak menyangka akan ada orang lain di sana. Ralga dengan senyum licik berkata bahwa ia tidak menyangka mereka mengira bisa mengalahkan seorang Baba Yaga hanya dengan beberapa ratus orang. Ia kemudian menyapa Kaliman. Lama tidak berjumpa, Ralga menunjukkan bahwa mereka sudah saling kenal. Ralga dengan ekspresi serius memberitahu Kaliman bahwa Bloodsand telah dibantai oleh seorang. Kaliman dengan tenang menjawab aku tahu, menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui kabar tersebut. Kaliman dengan ekspresi bingung bertanya bukannya adikmu bagian dari mereka. Ia kemudian tertawa dan berkata bahwa itu adalah rumor yang sengaja ia sebar.
Ia menambahkan bahwa ia cuma menjaganya tetap ada karena ia perlu itu untuk mengendalikan dunia bawah. Kaliman dengan ekspresi serius berkata bahwa tadinya ia mau menggunakan itu sebagai alasan, tapi ternyata ekspektasinya melenceng. Ia kemudian menambahkan bahwa ia menahan diri karena melakukan pertandingan yang sah di antara Baba Yaga itu hal yang mustahil. Kaliman dengan ekspresi marah bergumam bahwa ia masih merasa terganggu oleh bajingan yang cari gara-gara di koloni itu. Aura gelap menyelimutinya, menunjukkan kemarahannya yang mendalam. Kaliman dengan ekspresi licik merenung bahwa kematian seorang adik juga balas dendam. Ia menambahkan bahwa ini adalah alasan yang sempurna untuk diterima publik, menunjukkan bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kaliman dengan senyum licik menatap Ralga dan berkata bahwa kedatangan Ralga ke sini juga berarti ia akhirnya sudah siap, bukan? Kaliman dengan ekspresi tenang menyodorkan sebuah kotak kepada Ralga dan berkata ambillah. Ralga dengan ekspresi terkejut bertanya apa ini, menunjukkan rasa penasarannya. Kaliman menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari ayah mereka, Seeker. Ia menambahkan bahwa dengan menggunakannya, Ralga bisa mendapatkan kekuatan, menunjukkan bahwa kotak itu berisi sesuatu yang sangat berharga. Kaliman dengan senyum licik berkata bahwa setelah ia memecahkan kepala Ralga dan menguasai dunia bawah koloni, mereka bahkan bisa mengincar takhta. Ia tampak sangat ambisius dan kejam. Ralga dengan ekspresi licik bergumam, mari kita bereksperimen. Aura ungu menyelimutinya, menunjukkan bahwa ia siap untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Ralga dengan senyum licik berkata bahwa ia tidak sabar melihat selama apa Kaliman bisa bertahan. Ia tampak sangat antusias dengan eksperimen yang akan ia lakukan. 2 hari kemudian, di bawah perlindungan dan bimbingan Guild, Alon dan rombongannya berangkat ke kota kuno Kahara. Kereta-kereta kuda bergerak perlahan melintasi gurun, meninggalkan koloni di belakang. Alon dan rombongannya akhirnya tiba di reruntuhan. Pemandangan reruntuhan kuno yang luas dan megah terlihat di kejauhan, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Alon dengan ekspresi tenang mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa ia akan berangkat. Ia tampak siap untuk menghadapi tantangan di reruntuhan. Seorang dengan ekspresi ceria berteriak oke sampai nanti sambil melambaikan tangan kepada Alon. Ia tampak senang dan bersemangat. Alon dan Evan berjalan menyusuri reruntuhan yang gelap. Evan dengan ekspresi terkejut berkata, oh di sana ada cahaya. Pasti itu menunjukkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang menarik. Alon dan Evan akhirnya tiba di reruntuhan kuno Kahara, sebuah kota yang diselimuti misteri dan keheningan. Alon menatap bangunan-bangunan megah yang menjulang tinggi, terkesima dengan pemandangan yang ada di hadapannya, bergumam wah. Tiba-tiba, sebuah suara misterius bergema di telinga Alon, disertai dengan kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan. Alon menoleh ke arah Evan, bertanya ada suara, menunjukkan kebingungannya. Suara itu terus bergema, memenuhi seluruh reruntuhan. Jika kau bisa mendengar suaraku. Aura keemasan semakin kuat menyelimuti Alon dalam cahaya misterius. Suara itu mengarahkan Alon untuk datanglah ke pusat tower, menunjuk ke sebuah menara tinggi yang menjulang di tengah reruntuhan. Cahaya keemasan memancar dari menara, seolah memanggil Alon untuk mendekat. Alon menatap Evan dengan serius. Evan, kurasa aku harus naik sendirian. Aku akan segera kembali. Ia tampak bertekad untuk menghadapi misteri di menara itu sendirian. Evan dengan ekspresi khawatir menjawab sungguh. Kalau begitu, aku akan menunggu di bawah. Ia tampak tidak ingin meninggalkan Alon sendirian, namun tetap menghormati keputusan Alon. Alon melangkah maju menuju pusat tower, tempat yang bahkan di dalam game pun kami tidak bisa masuk ke dalamnya. Setiap langkahnya memancarkan aura misterius, seolah ia sedang memasuki dunia yang tak dikenal. Alon memasuki sebuah perpustakaan kuno yang luas, dipenuhi dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Suara itu kembali bergema karena kau bisa mendengar suaraku, seolah ia sedang berbicara langsung kepada Alon. Sebuah sosok bayangan muncul di hadapan Alon, setidaknya kau telah memenuhi persyaratan minimal. Sosok itu memancarkan aura misterius dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Alon. Alon dengan ekspresi tenang menjawab ultu, maksudku aku datang kemari setelah mendengar kata-kata dari Wicked One. Ia tampak tidak gentar dengan kehadiran sosok misterius itu. Sosok bayangan itu terkejut, Ho, kau tahu nama asliku. Ia tampak tidak menyangka Alon akan mengetahui nama aslinya, menunjukkan bahwa Alon memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sosok bayangan itu yang kini dikenal sebagai Ultulrus bergumam, ya, kurasa tak ada salahnya coba sedikit menaruh harapan padamu. Ia tampak mulai menaruh kepercayaan pada Alon.
Bayangan itu melanjutkan, sayangnya kau kurang kelas yang benar karena itu takkan bisa dipercayakan padamu lagi. Alon dengan ekspresi serius bertanya, itu juga dikatakan Wicked One. Sebenarnya apa kelas ini? Bayangan itu menjelaskan bahwa itu adalah standar yang digunakan dunia untuk menilaimu. Ia tampak sedang menjelaskan konsep penting kepada Alon. Bayangan itu melanjutkan, seorang outer god akan datang, singkirkan dia. Lalu, kau akan memenuhi persyaratan. Ia tampak memberikan tugas penting kepada Alon. Bayangan itu menjelaskan bahwa karena celeng yang kabur lebih dulu dari celeng-celeng lainnya, magic belum tiba. Bagaimana kalau aku berikan padamu? Magic adalah hukum yang ditetapkan untuk dunia ini oleh Archmage. Ia tampak menawarkan kekuatan besar kepada Alon. Bayangan itu menjelaskan lebih lanjut tentang magic dari dunia ini yang terdiri dari frasa, prinsip, dan manifestasi dari sifat sejati seseorang. Ia menambahkan, setelah frasa muncullah prinsip. Bayangan itu bertanya, apa kau ingin dunia ini berbohong dengan dirimu? Dan kau harus menyebarkan namanya agar dunia mengingatmu. Alon, dengan ekspresi terkejut bergumam, prinsip, aku baru tahu itu. Bayangan itu dengan nada meremehkan berkata, sekalipun aku memberitahumu, kau tak akan mengerti, bukan? Ia tampak meragukan kemampuan Alon untuk memahami konsep yang rumit ini. Bayangan itu dengan ekspresi serius menyatakan, jadi, biar kuajarkan padamu soal prinsip. Ia tampak siap untuk memberikan pelajaran penting kepada Alon. Bayangan itu mulai menjelaskan tentang magic yang sebenarnya dengan sosok bayangan yang menari-nari di sekelilingnya. Alon mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata yang diucapkan bayangan itu.